Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Miss Umi dalam program acara VoIP Channel Voice of KBTK Islam Raudah SMP SMA Insan Rabbani di BSD. Hari ini saya sangat beruntung karena kedatangan tamu istimewa saya yang saya kenal sejak remaja awal sampai menjelang dewasa dan sekarang sudah menjadi dewasa. Teman-teman yang sangat membanggakan ini adalah alumni SMP SMA Insan Rabbani BSD, guys. Hari ini kita akan berbincang-bincang bagaimana proses, bagaimana ikhtiarnya, bagaimana bahagianya mereka menyambut ketika mendengar diterima sebagai mahasiswa jalur undangan. Ya, baik, kita sapa. Di sini ada Ismail dan Betari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Segar sekali. Gimana rasanya? Ini Miss Umi juga surprise loh, surprise yang lumayan wow gitu ya, Ismail, Betari. Apakah kalian juga surprise Miss Umi ketika kalian diterima di sebuah universitas negeri yang sangat dibanggakan di Indonesia? Dan juga banyak banget yang pengen masuk ke sana dan tiba-tiba kalian masuk ke sana dengan jurusan yang nggak main-main juga. Ya, Ismail diterima hukum jalur undangan. Betul, dan betul. Betari juga jurnalistik jalur undangan juga. Iya. Masya Allah. Apa yang pertama kali kalian lakukan saat mendengar kabar itu? Kalau dari aku sih, yang pertama kali ya pastinya senang, terus nangis, dan yang buka undangan itu bukan aku pribadi, jadi adik aku yang buka, jadi aku nggak berani karena Kenapa itu nggak berani? karena deg-degan aja gitu, takut mengecewakan orang tua, takut mengecewakan guru gitu, jadi belum berani gitu. Jadi aku minta tolong adik buka gitu. Pas adik buka ya aku nangis gitu dan senang banget bahagia gitu. Sujud syukur. Pastinya tentunya. Masya Allah. Nggak bisa tertarik, takut mengecewakan guru, takut mengecewakan orang tua. Itu menarik loh statement itu. Memangnya Ismail punya target juga atau memang bagaimana? Karena kan sebelumnya orang tua gitu, dan orang tua bilang bahwa kamu tuh harus masuk negeri gitu, dan itu target aku juga sebenarnya. Dan Universitas Pajajaran adalah kampus impian aku gitu, jadi merinding. jadi kampus impian juga, jadi ya nggak boleh ngecewain. Dan terus masalah untuk mengecewakan guru karena kan sudah belajar, sudah diberi ilmu banyak gitu, jadi nggak boleh disia-siain, harus apa ya namanya, harus bisa gitu. Jadi harus target itu yang aku capai. Nah setelah itu ya aku bersyukur lah, berarti udah mencapai target itu, sudah bisa membahagiakan orang tua walaupun nggak sebanyak yang orang tua kasih. Setidaknya aku sudah memberikan hal tersebut gitu. Masya Allah. Gitu. Ternyata untuk orang-orang yang seperti itu Allah izinkan mendapatkan apa yang diupayakan. Masya Allah. Kalau Betari? Aku pribadi iya, kayak pas awal buka nggak percaya kan, soalnya sempet sebelum-sebelumnya dengar cerita-cerita horor yang kayak apa tadinya diterima tapi begitu di refresh ternyata nggak keterima gitu. Ada yang banyak yang seperti kayak itu? gitu. Terus gara-gara kayak masih nggak percaya, kayak nyoba site yang Unpadnya, yang situs penerimaan Unpadnya, terus bener ada nama saya, terus itu langsung nangis, itu banjir. Terus itu pun juga nunggu 20 menitan dulu baru ngomong kayak aku keterima gitu. Itu seneng banget, Kayak perlu bangun iya, gitu. iya. Sebelumnya saya juga buka pengumuman tuh nggak pas waktunya, jadi tidur dulu, soalnya kayak yaudahlah kalem aja, nggak usah kayak apa Euforia. iya. Terus takutnya nggak keterima kan, jadi Masih kayak, punya pemikiran begitu? Ya Iya. Allah, berapa lama punya pemikiran? Enggak, kali ini bohong gitu ya? iya. Jadi pas pengumumannya jam 3 ya maksudnya. Iya, Jam 3 aku tidur dulu, jam 2 nyampe setengah 4. Terus ngeliat kabar-kabar teman-temanku banyak yang keterima, terus aku kayak congratulate dulu. Terus habis itu aku sholat asar, aku berdoa ya udah Pak, apapun hasilnya itu jalanku gitu. Tapi begitu lihat itu keterima. Iya. Karena Miss Umi percaya sih, kalian nggak percaya. Karena yang Miss Umi amati ya, sepemahaman Miss Umi nih, Ismail dan Betari ini termasuk yang enjoy aja gitu ya sekolah. Iya, Iya. betul. Dan kayaknya bukan yang tipikal yang Ambis. aku nih
aku harus gini, enggak ya. Kalian tuh sweet aja, manis aja gitu, baik aja. Tiba-tiba wow. Iya. Tapi Miss Umi nggak lupa kalau Ismail juga punya banyak prestasi. Betul. Karin juga ya dari SMP sudah punya banyak prestasi. Kalau Ismail mulai terlihat ketika SMA. Iya, betul. Tapi kan SMP sudah berusaha Iya, untuk sudah. berprestasi ya. Betul. Semua ada proses kan. Ada yang berusaha dari SD SMP berhasilnya, ada berusaha dari SMP SMA berhasilnya kan. Ismail sudah ada mimpi-mimpi itu sejak SMP terbangun ya. Apa yang membuat kalian membuat Ismail dulu deh, yang membuat Ismail tuh tergerak untuk berprestasi? Sebetulnya apa gitu? Sebenarnya sejak SMP tuh kan ngelihat teman-teman gitu kan banyak kalau Insan Rabani kan terkenal dengan kejuaraan sepak bolanya. Nah, teman-teman waktu SMP kan banyak sekali yang jago sepak bola, yang mengikuti kejuaraan gitu kan. Nah, setiap mereka pulang bawa piala dan euforia itu yang membuat aku jadi kayak harus prestasi, harus punya walaupun satu gitu, dan tergerak ya udah akhirnya ikutlah. Satu tercetus yaitu baca puisi gitu. Akhirnya Jadi Ismail merasa mampu di situ. iya, merasa mampu dan merasa nggak butuh iya suka Sudah dan suka. Suka juga, dan nggak butuh banyak apa namanya ya tenaga yang dikeluarkan gitu. Nggak perlu tentang bola. Nggak perlu tentang bola, nggak perlu Ini menarik. iya, iya. Jadi cuman kita ngomong, berekspresi, dan terus ya hanya menggerakkan beberapa tubuh aja gitu ya. Nggak perlu capek harus berkeringat, harus capek-capek aduh gimana nih. Ini lucu sih guys. gitu sih Miss. Dan terus ya sampai di SMP di situ berproses, belum keterima lah, belum jalannya. Akhirnya masuk SMA Insan Rabani, menemukan satu guru yang memang wah kayaknya cocok nih, ayo kita bareng-bareng jalan. Miss Povi kan? Betul, Miss Povi. Nah akhirnya Miss Povi memegang peran penting ya buat Ismail. sangat amat penting bagi aku, bagi bakat yang aku punya gitu, yang harus aku kembangkan. Akhirnya ketemu beliau, cocok dengan cara ngajarnya, cara klop aja gitu, klop dengan cocok nih, ayo kita jalan bareng-bareng. Akhirnya ya udah sampai. Bahkan kalau kan duet ya? Iya, pernah duet gitu, beberapa kali pernah duet dengan beliau gitu. Akhirnya sampai situ cocok, ya udah akhirnya banyak ikut perlombaan. Alhamdulillah setiap ikut perlombaan, setiap pergi pulang bawa piala. Iya. Ini ayah bunda dan teman-teman di rumah, Ismail ini kayak simple, sederhana, senyum-senyum, tapi kalau sudah di panggung best. Mungkin kapan-kapan kita tayangkan ya puisinya. Betul. Ya di YouTube sekolah ya. Ya, Iya, Insya Allah. Dan itu membuat Ismail termotivasi untuk lebih berkarya lagi. Betul. Atau mendapatkan jalur prestasi. Itu dilampirkan ya, gimana prosesnya? Biar teman-teman yang lain termotivasi juga. Jadi awalnya itu kan sebenarnya dalam prestasi itu kan tidak harus ya, tidak harus, karena itu hanya sebagai penunjang saja. Betul. Cuma dengan prestasi itu menunjang lebih besar selain nilai gitu. Jadi selain dari akreditasi sekolah, selain dari nilai kita, prestasi pun menunjang paling tinggi lah untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri seperti itu. Dan kalau bisa prestasinya didahulukan itu akademik dulu gitu, karena ya memang universitas melihatnya seperti itu gitu. Dan terus pengalaman yang Ismail dengar. Iya, pengalaman yang aku dengar seperti itu. Jadi kalau misalkan akademiknya tidak punya, ya bisa non akademik gitu. Non akademiknya pun diutamakan yang memang sesuai dengan jurusan, sesuai dengan fakultasnya seperti itu, agar juga bisa selain nilainya besar ditambah dengan bakat yang punya, akhirnya universitas pun mau menerima gitu. Jadi teman-teman, kesimpulannya yang satu tahap ini, Ismail punya akademiknya tetap dijaga. Betul. Tetap berusaha akademik dan tetap ditunjang dengan prestasi. Betul. Untuk yang Ismail itu nggak main-main loh, hukum Unpad loh. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ini titik awalnya. Nah, kita coba tanya Betari. Ini Betari gimana nih? Kayaknya senyumnya ringan banget gitu loh. Tiba-tiba dapat jurnalistik Unpad juga kan, Masya Allah. Tahu kan jurnalistik Unpad juga diminati banyak sekali. Iya, banyak. Banyak sekali. Gimana rasanya tuh? Itu kaget karena aku sendiri sebenarnya bukan ngincer Unpad tapi jurnalistik, kayak aku pengen jurusan itu karena agak jarang kan ada di beberapa universitas swasta. Bakat berarti. Iya, terus aku ngeliat mau PTN dulu, di PTN yang mana nih ada jurnalistik, ada di Unpad. Yaudah aku coba ke Unpad, alhamdulillah dapet.
Hanya nyoba Unpad ya Betari? Kenapa? Hanya nyoba Unpad? Saya ada backup ya. Ada BK. Iya. Tuh upaya-upaya ke arah sananya? Apakah jalur prestasi juga sama kayak Ismail? Ada prestasi yang dilakukan dulu kan penari saman ya? Iya, kalau untuk prestasi saya naruhnya kayak sertifikat OSIS gitu. Oh iya, Jadi, iya. ya. Betari kan aktif di OSIS. Iya. Lalu apa lagi? Selain itu saya nggak masukin itu sih yang saman. Ya betul-betul emang nilai. Iya. Ada ikhtiar-ikhtiar apa Betari untuk mendapatkan target akademik supaya nge-goal itunya? Saya naikin nilai banyak, terus emang dari Proses nilainya sudah dijaga banget Iya, dari dijaga. awal. biar stabil aja gitu. Stabil ya. Proses nilai itu yang tetap harus dijaga. Ini bocoran buat teman-teman yang belum tahu bagaimana proses jalur undangan. Teman-teman harus betul-betul menjaga nilai akademik tadi, dijaga banget dari kelas 10, 11, 12 nggak boleh turun nilainya. Begitu ya teman-teman ya. Stabil yang Harus stabil. Kalau bisa naik mungkin ya. Iya. Oke. Lalu nih setelah masuk begini, kan masih pandemik juga. Kalian juga pada pandemik ya? 2 tahun di rumah kan? Iya. Tiba-tiba masuk Unpad ya? Masya Allah, kayak bangun dari tidur gimana gitu ya? Bangun tidur tiba-tiba wah universitas nih. Tiba-tiba ospek. Tiba-tiba harus ospek ya? Iya, betul. Udah offline belum sih di Unpad? Rencana kalau Universitas Pajajaran tuh rencana menerapkan hybrid. Hybrid itu pembelajaran di apa setengah daring dan setengah lagi offline gitu. Seperti kalau untuk hybrid sendiri itu yang diutamakan yang praktek dulu gitu. Kalau yang kedokteran gitu. betul yang membutuhkan datang langsung ke universitas seperti itu. Kalau kalian? Kalau kita masih online gitu. Ya, Karena kan semester ini masih online. Ospeknya online juga? Iya. Udah jumpa kawan di online itu? Gimana? Dari mana aja? Kalau kawan-kawan aku kebanyakan tuh dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, banyak dari sana gitu. Kalian sebutkan dari Instagram Bani BSD dengan semangat dong. Iya. Tangerang Selatan ya. Iya, Tangsel, Tangsel Jawa Timur. Itu ya Allah, kalian tambah. Insya Allah Miss Umi sih optimis kalian anak-anak yang baik. Miss Umi mau cerita sesuatu, mungkin kamu nggak pernah tahu ya. Ismail. Suatu hari Miss Umi pernah ngobrol sama mama. Jadi ternyata Ismail itu suatu malam mamanya pernah mendapati Ismail sujud dan berdoa sangat khusyuk dalam sholat tahajudnya. Dan mungkin tidak banyak yang tahu. Ini teman-teman, ternyata di balik anak-anak yang sukses ini kembali pada ridho orang tua dan ridhonya Allah. Anak-anak ini berusaha secara teknis belajar untuk meraih impiannya, tapi ternyata ada sujud yang panjang, yang tulus, yang mungkin mereka tidak tahu kalau ternyata ibunya memperhatikan bahwa ini rahasia besar, jangan salah. Jangan salahin mama ya, karena misalnya harus sharingkan ini ke teman-teman bahwa ternyata sujud yang tulus juga itu adalah bagian terbesar. Karena tahajud itu kita langsung interaksi langsung sama Allah ya, nggak ada penghalang, doanya langsung Allah dengar dan Allah ijabah. Ini mungkin insya Allah. Tapi kalaupun ternyata ikhtiar teman-teman bukan di situ, Allah akan berikan yang terbaik, yang lebih baik ya. Tapi kebetulan, bukan tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini ya. Itulah doa kalian, harapan kalian yang Allah dengan ringan, dengan mudah. Allah kan mengabulkan doa manusia itu mudah ya sebetulnya. Yang penting itu tadi ikhtiar, dan itunya luar biasa loh teman-teman ini, keren banget. Lalu sekarang apa nih kiat-kiatnya supaya mempertahankan supaya kelak juga teman-teman bisa membanggakan kembali orang tua? Mama papa gimana, kaget nggak? Kaget. Expect nggak? Juga nggak nuntut aku pengen PTN, pengen apa gitu ya. Iya memang sih mamamu santai banget, nyantai, yang penting bertari sesuai dengan minatnya katanya Iya, gitu kan. Jadi kaget iya, seneng banget iya. Langsung dipeluk iya, bangga banget soalnya kan nggak ngasih ekspektasi, bukan nggak ngasih ekspektasinya gimana kayak ngasih beban juga ke iya, nggak petani ngasih ya. beban juga, tapi tetap bangga banget karena kayak ternyata anak saya bisa kayak gini gitu. Merinding ya. Oh, Sumi aja bangga, gimana orang tua kalian? Iya. Masya Allah. Kalian berapa bersaudara sih tadi? Saya berdua. Berdua, Ismail? Aku bertiga. Udah ada yang kuliah? Udah lulus. Oh udah lulus. Mana ya kalau Ismail? Kalau aku kakakku itu kerja, langsung kerja. Sudah bekerja. Sudah bekerja gitu. Ya sebetulnya udah ada bayangan ya kakak-kakak seperti apa, tapi teman-teman tetap punya ini sendiri ya, punya passion Jalannya, sendiri, gitu. punya jalan hidupnya sendiri. Masya Allah.
Jadi sebetulnya punya prinsip hidup apa sih yang bisa kalian jadikan ke teman-teman yang lain supaya bisa menjadi contoh? Ada nggak yang bisa disampaikan? Coba sampaikan. Kayak harus ngikutin passion. Terus gimana kalau misalnya ini nggak buat semua orang sih, tapi kalau buat aku sendiri itu kalau udah ngikutin passion, udah senang di situ, ya udah mungkin jalannya emang di situ, emang harus enjoy-nya tuh di situ. Kayak mau apa, dapat masalah apapun insya Allah bakal worth it gitu. Cita-citanya apa sih Nunu? Pengennya sih entertainer gitu, atau Malah entertainer. iya, atau kayak juga pengen kerja di bidang musik sebenarnya, mungkin jadi jurnalis musik gitu. Oh, Masya Allah, udah kebayang ya? Iya, udah Punya kebayang. cita-cita itu dari sejak kapan? Mulainya sih gara-gara emang aku suka banget band, suka musik dari kecil sampai sekarang. Terus tapi aku nggak bakat di musiknya, cuma ada masuk OSIS, dapet passion, oh aku suka ngerjainnya tuh kayak gini, mungkin bisa digabung gitu. Waktu tes minat bakat di SMP apa diarahkannya musik juga? Iya. Oh, berarti memang sesuai. Penting ya ternyata dari mengarahkan minat bakat dari sejak dini. Kan kalian dari SMP udah diarahin tuh. Ternyata kalau dia masih SMP, ternyata itu juga bisa mempengaruhi keputusan akhir kalian saat menentukan jurusan. Masya Allah. Ismail juga sama. Hasil tes minat bakat dulu apa? Kalau hasil tes minat bakat kurang tahu, maksudnya mengarah Masih ada jurusan apa gitu yang diarahkan di situ enggak? Hukum atau apa? kurang tahu, sudah lama Lupa ya. Lupa pokoknya dijalanin aja. Kamu lucu banget. Tapi cita-cita Ismail sendiri apa? Profesor. Oh, mau jadi dosen atau bagaimana? Profesor ya yang meneliti aja gitu, kayak kan suka kalau dari kecil sih suka banget gitu kan ngelihat orang-orang kayak nuang ini nuang itu jadi sesuatu yang baru gitu. Nah aku tertarik nih. Itu gimana tadi hukum? Kamu mau nuangin apa? Menuangkan pikiran-pikiran menjadi sebuah pemikiran Ini baru. Anak cerdas ya. Awalnya mau menuangkan apa jadi menuangkan buah pikir Betul. kan bisa, menuangkan ide, Betul. menuangkan gagasan, apalagi. Masya Allah. Berarti nanti kedepannya mungkin target yang pendek-pendek dulu, misalnya IPK dijaga, Betul. ya biar tetap stabil. Pergaulan juga dijaga. Ini kan udah dibekali nih SMP SMA di Inrat. Lingkungan udah dibagusin sama Allah dari sejak kecil hingga dewasa ini menjelang dewasa. Di saatnya kalian melangkah dewasa nanti, ingat yang apa yang kalian dapat pada saat remaja gitu ya. Bermanfaat nggak sih pendidikan Islam saat kalian menentukan sesuatu itu? Bermanfaat nggak menurut Betari? Lingkungan pendidikan Islam seperti di sekolah kita. Karena pasti kalau misalnya tadinya saya mau dimasukin negeri kan sebelum masukin Sandra Bani. Menurut saya pasti jalan saya bakal lebih beda daripada kalau jalan saya sekarang, karena kan saya jadi selalu ingat Allah kalau misalnya mau ngelakuin apapun, kayak oh iya harus ibadah, harus jalan terus harus ingat yang diajarin guru-guru gitu. Kalau Bunda Ismail? Kalau aku sih sama kayak Betari ya, lebih terarah aja gitu. Sama kalau misalkan aku tuh orangnya yang masih banget tuh suka banget ikut-ikutan orang, masih Kalau sholat kan harus cariin gurunya, jangan telat kuprak gitu ya. iya gitu Dulu ya. padahal gurunya ngingetin sholat tepat waktu, tapi sekarang bermanfaat ya. Iya, jadi kayak kalau aku di negeri wah udah beda banget lah jalan gitu. Iya, ada mungkin anak yang udah firm, nggak usah diingetin udah jalan. Iya, Tapi akan lebih baik kalau misalnya terus diingatkan, kan ada waktunya kita lupa, ada waktunya kita ngantuk dan lain sebagainya, tetap diarahkan. Jadi lingkungan juga menentukan ya prestasi teman-teman ya. Masya Allah. Ini terima kasih loh sudah meluangkan waktu menangani ini ya di Foyer Channel. Jangan lupa nanti kita tetap akan berbagi kembali suatu hari nanti teman-teman bisa punya prestasi baru yang bisa dibanggakan kembali dan bisa mewarnai alumni SMP SMA Insan ini. Masya Allah. Teman-teman di rumah, dari obrolan hari ini kita akan tahu bahwa ternyata semua anak-anak yang berhasil ini adalah based on ikhtiarnya, ada usaha yang sungguh-sungguh, ikhtiar yang betul-betul dimaksimalkan, dan ada doa-doa, afirmasi-afirmasi, ya kan? Aku ingin begini, aku ingin, ternyata itu connect langsung sama Allah ya. Dan mungkin Ismail juga kaget Miss Umi buat ngasih bocoran itu. Miss Umi, nggak apa-apa. Miss Umi menyampaikan ini adalah untuk memotivasi teman-teman yang lain yang ibadahnya sudah bagus, terus tetap menjadi anak yang baik.
tetap menjadi kebanggaan ayah bunda, karena ridho orang tua adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah pasti. Itu kan hukum alam kita. Betul. Ya, Islam selalu mengajarkan itu karena Islam is the best way of life. That's for sure. Ya, sukses untuk kalian semua. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih ayah bunda di rumah, teman-teman di rumah yang sudah menyaksikan acara hari ini. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Tetap semangat, tetap bahagia dan sejahtera selalu. Jangan lupa tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.